Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama, saya dari SMA Negeri 1 Sungai Liling. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Saya akan menyampaikan definisi, limitasi, dan juga argumentasi pembuka dari tim pemerintah. Video balasan dan argumentasi dari segi sosial budaya akan disampaikan oleh pembicara kedua, serta elaborasi argumen akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Saya menyatakan setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Mosi ini dapat timbul dengan latar belakang bahwa negara Indonesia mencapai 3.257.357 km kuadrat dengan wilayah lautan yang begitu luas, tentunya memiliki potensi yang besar bagi Indonesia. Namun, dengan jumlah yang begitu luas akan sulit tentunya untuk hanya mengandalkan sumber daya kelautan. Status quo dalam mosi ini yaitu strategi ekonomi biru di Indonesia. Saya menyetujui mosi ini tentunya dengan alasan dan tujuan yang jelas. Saya menyetujui mosi ini karena wilayah Indonesia mencapai 3.257.357 km kuadrat. Dengan alasan yang begitu, akan sulit untuk mengendalikan dan menggali potensi secara dalam. Dan dengan tujuan agar Dewan akan memaksimalkan potensi yang sudah ada sebelumnya, yaitu sumber daya alam yang sudah ada di daratan, agar lebih tereksplor secara mendalam. Limitasi dalam mosi ini yaitu penolakan strategi ekonomi biru di Indonesia. Sebelum masuk ke rangkaian argumen pembuka, izinkan saya untuk mendefinisikan beberapa kata penting dalam mosi ini. Yang pertama, ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan dan potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Akan adanya keterbatasan bagi pemerintah untuk mengelola wilayah kelautan yang begitu luas. Mengelola wilayah pesisir laut akan menghadapi tantangan sampai saat ini. Salah satu yang selalu dihadapi adalah karena adanya kebijakan yang berbeda melalui Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ini merupakan kendala besar yang harus dihadapi untuk menggunakan strategi ekonomi biru. Selain peraturan perundang-undangan, kesiapan pemerintah daerah dan kalangan masyarakat, serta bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di daerah tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi biru ini berpengaruh di daerah tersebut. Oleh karena itu, apabila sistem ekonomi biru diterapkan, pemerintah harus banyak melakukan penyesuaian terhadap hukum, sosial budaya, dan iptek di Indonesia. Kita dapat mengganti sistem ekonomi biru dengan maksimal dengan menggunakan sistem ekonomi hijau. Sistem ekonomi hijau dengan menitik beratkan pada proteksi lingkungan. Dengan kata lain yaitu memaksimalkan semua potensi terbarukan dan yang berpeluang di Indonesia. Dengan tidak menerapkan sistem ini akan memecahkan permasalahan seperti secara ekonomi, pemerintah akan dapat terfokus ke dalam satu bidang saja tanpa membagi-bagi fokus dan membuang biaya atau menambah pengeluaran untuk melakukan sistem ekonomi biru. Sosial dan budaya, masyarakat dan daerah hanya perlu fokus kepada kebiasaan mereka saja tanpa melakukan penyesuaian lagi. Mosi ini sangat penting diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan keadaan wilayah Indonesia sebelumnya. Kita tidak akan pernah dan kita tidak perlu mengharapkan hal yang belum pasti. Akan lebih baik apabila kita fokus menghadapi potensi yang telah ada sebelumnya. Simpulan dari perdebatan ini yaitu kami menyatakan setuju dengan mosi negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru karena akan banyak sekali tantangan dan hambatan yang akan dihadapi untuk melakukan strategi ekonomi biru ini. Akan lebih baik untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sebelumnya daripada menggali potensi baru. Akhir kata dari saya, kita hanya perlu fokus terhadap apa yang telah kita punya daripada mencari hal yang belum pasti.